Nah, akhirnya kita sampai di Plaza Tebet Eco Park, zona utara. Ada pavilion utara. Gerai minuman banyak ya, baik vending mesin maupun gerai yang UMKM. Ada juga foto booth. Nah, kita coba akses ke plazanya. Ada memorial untuk pembukaan. Sepertinya tadi dilihat di Link Bridge ya. Vanessa Sedan meresmikan April 2022 lalu. Pasca revitalisasi, awalnya merupakan Taman Honda, teman-teman ya. Namun seiring waktu ya, perlu revitalisasi dan sekarang sepertinya sudah terlihat baik ya. Dan yang terpenting tentu saja adalah perawatan. Menjaga kebersihan, mentopping pohon-pohon, termasuk juga tanaman-tanaman hiasnya. Menjadi kewajiban yang luar biasa berat bagi Pemprov DKI Jakarta, terutama Dinas Kehutanan dan Taman Kota DKI. Apalagi bila buka 24 jam ya. Butuh ekstra ya. Dan bagian yang penting juga nanti adalah keamanan untuk mengawasi warga yang bermobilitas di malam hari ya di area ini. Nah, ada foto booth nih, Fika Booth, organized by Jakarta Experience Board, JXB, badan usaha milik Pemprov DKI Jakarta yang bergerak di pariwisata. Keren ya. Tinggal beberapa hal terkait jembatan di sisi selatan yang rusak antara kali timur dan kali bagian barat ya, dan playground yang sepertinya ada bagian yang rusak yang harus segera diperbaiki. Salah satunya adalah trampolin ya. Area baca. Nah, namun masyarakat kita perlu diedukasi terus-menerus ya terkait dengan buang sampah pada tempatnya. Masih banyak yang ditinggalkan begitu saja teman-teman, dari tempat makan, minum ya. Padahal tempat sampah bertebaran di mana-mana. Harus didorong terus ya teman-teman. Tebet Eco Park sudah cukup baik teman-teman sebenarnya ya di lingkungannya, baik jalur pedestrian sisi barat maupun jalur pedestrian di sisi Tebet Timur Raya sudah menunjang ya. Bahkan kabel udaranya juga sudah ditertibkan, terutama yang mepet dengan Tebet Eco Parknya. Jadi sudah lumayan lengkap ya, lumayan komprehensif. Tinggal barangkali bagian-bagian yang ada umurnya diganti ya, kayu-kayu yang lapuk, terutama yang tadi wetland boardwalk. Nah, harus segera di-replace bagian yang rusaknya teman-teman. Saran dari UDATP untuk Pemprov DKI Jakarta menjelang pemberlakuan Tebet Eco Park buka 24 jam. Suku Dinas Pertamanan dan Suku Dinas Kehutanan dan Pertamanan Kota Jakarta sedang mensweep Tebet Eco Park. Sepertinya ini adalah sesi siang ya. Sudah mulai ya beroperasi petugas hijau di area Tebet Eco Park, mensweep daun-daun dan sampah-sampah yang ditinggalkan oleh pengunjung. Nah, ini menjadi PR nih buat para pengunjung untuk membuang sampah yang sudah tersedia tempatnya di berbagai sudut Tebet Eco Park agar tidak menjadi beban baru bagi petugas kebersihan ya. Pavilion Utara Tebet Eco Park bisa jemput melalui Grab di area ini. Jalur pedestrian di Tebet Barat Raya, di samping barat dari Tebet Eco Park. Ada mikrotrans yang melewati area ini teman-teman. Dan kawasan ini merupakan kawasan pemukiman ya.
Jadi salah satu taman grande yang berada di Jakarta di sekitar pemukiman. Sedang ada PPSU yang bekerja di shift siang sepertinya ya teman-teman, membersihkan jalur pedestrian dari sampah. Nah, di kepemimpinan baru Pak Pramdul, semoga saja Jakarta semakin baik ya. Benchmarknya tentu saja di era Anies Baswedan sudah sangat baik ya. Dan tentu saja ada penurunan kalau Ruda Tepen lihat di era Pak PJ Gubernur agak mengendor ya, baik dalam sisi pembangunan maupun perawatan terhadap instalasi atau infrastruktur yang sudah dibangun. Ini penampakan sampah jalan pemisah antara Tebet Eco Park Selatan dan Tebet Eco Park Zona Utara. Sebuah kawasan yang sudah ideal bila mana dirawat dengan baik tentu saja teman-teman. Hasil revitalisasi tahun 2022 dan tentu saja bila mana perlu direperbaharui ya, diperbaiki terus untuk meningkatkan kualitas taman di Tebet Eco Park. Liburan sekolah menjelang Ramadan. Jadi anak-anak berkegiatan di zona selatan di mana ada children playground beserta emak-emak yang mendampingi. Ramai kunjungan oleh anak-anak dan keluarga orang tuanya ya. Jalan Tebet Timur Raya, ada halte Taman Tebet. Jalur pedestriannya juga sudah direvitalisasi pada tahun 2022 lalu. Sudah semakin baik area Tebet ya, baik pemukiman maupun zona yang bersinggungan dengan kawasan bisnis di Jalan MT Haryono. Suasana di Jalan Tebet Timur Raya, jalur pedestrian di samping dari Tebet Eco Park Zona Selatan. Sudah sangat teduh teman-teman, keren ya. Jalur pedestriannya juga sudah direvitalisasi di tahun 2022 lalu. Ini wilayah pemukimannya teman-teman. Nah, yang butuh ekstra bagi Pemprov DKI Jakarta adalah tentu saja perawatan ya. Terhadap tanaman-tanaman yang ditanam terutama di jalur pembatas. Berikut juga PPSU adalah membersihkan sampah dari dedaunan yang berjatuhan. Berikut juga sampah-sampah yang ditinggalkan oleh pengunjung Tebet Eco Park yang belum sepenuhnya taat dalam membuang sampah. Masih perlu proses ya untuk menjadi warga yang mendukung attitude negara maju. Ayo warga Jakarta, bisalah jadi warga yang mensupport attitude negara maju. Maju kotanya, bahagia warganya dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Sebuah kebiasaan yang baik, simple, namun kadang terlupakan ya teman-teman. Armada ini ya, DLH membuang sampah ke tentu saja penampungan di Bantar Gebang. Nah, untuk mengurangi volume sampah tentu saja teman-teman bisa memilah ya. Sampah-sampah kecil bisa dimasukkan dulu ke dalam tas, lalu dibuang di tempat kita berdomisili misalnya. Atau bila ketemu sudah dengan tempat sampah, bisa dibuang. Jadi tidak ditinggalkan begitu saja di tempat-tempat publik ya. Ruda TV masih melihat di Tebet Eco Park, warga yang berkunjung masih ada yang belum peduli dengan membuang sampah pada tempatnya. Alhasil, bila mana kunjungan di Tebet Eco Park ramai seperti hari ini, tanggal 27 Februari 2025, hari Kamis, di mana ada libur sekolah, agak-agak sedikit berantakan ya. Jadi banyak sampah plastik dan sampah bekas minum serta makan yang ditinggalkan di area publik.
Nah, akhirnya begini teman-teman, Dinas Kehutanan dan Taman Kota bekerja keras untuk mengumpulkan sampah ya. Luar biasa effortnya. Nah, banyak sekali tumpukan sampah yang dihasilkan dari kunjungan warga di area ini. Healing-healing boleh, dan tentu saja baik ya untuk mentality, namun membuang sampahnya juga harus disertakan ya dengan kebiasaan yang negara maju, yaitu taat membuang sampah, tidak nyampah di mana-mana. Oke teman-teman, Ruta TV melaporkan dari Tebet Eco Park, di mana Taman Grande di Jakarta yang sudah keren ini beroperasi selama 24 jam pada kepemimpinan baru di Jakarta, yaitu Pramono Anung Rano Karno atau Pramdo, mulai tanggal 20 Februari 2025. Nah, banyak kunjungan warga, henti-hentinya nih masuk ke Tebet Eco Park di hari libur menjelang Ramadan ini.